Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 2 yang beranggotakan saya Dinda Karina dengan ujung NIM 023. Saya Zahra Adli Restika dengan ujung NIM 055. Saya Nesya Rahmi Batria Otowo dengan ujung NIM 09. Aplikasi teknologi DNA. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Bahan atau alat yang digunakan berupa handphone dalam pembuatan dan editing video. Aplikasi yang digunakan dalam proses editing video berupa CapCut. Prosedur proyek 1. Studi literatur mengenai aplikasi teknologi DNA. 2. Penyusunan naskah video dengan fokus pada tahap-tahapan produk hasil rekayasa genetika. 3. Pengambilan gambar atau video, penjelasan dan pembuatan aset visual struktur kimia. 4. Proses editing, penambahan subtitle dan sinkronisasi audio. Adapun materi singkat yaitu teknologi DNA mencangkup berbagai teknik analisis dan manipulasi materi genetik. Dalam forensik digunakan metode seperti PCR, RFLV, STR, dan Sontran blot untuk mengidentifikasi individu berdasarkan variasi DNA yang unik. Profil DNA juga dapat digunakan dalam analisis kekerabatan seperti uji paternitas. Dalam pertanian, teknologi DNA rekombinan digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik melalui tahapan ekstraksi DNA, cloning gen, serta pengatur ekspresi gen dengan promotor dan terminator. Teknik ini memungkinkan pemindahan gen spesifik antar organisme untuk memperoleh sifat unggul secara lebih cepat, tepat, dan efisien dibanding metode konvensional. Pembahasan singkat, aplikasi rDNA dalam pengobatan. Teknologi DNA rekombinan atau rDNA memungkinkan cloning gen manusia ke dalam mikroorganisme seperti E. coli atau ragi untuk memproduksi protein terapeutik secara in vitro dalam jumlah besar. 1. Produk protein terapeutik. Insulin, pengobatan diabetes mellitus, faktor 8 dan 9, terapi untuk penderita hemofilia, hormon pertumbuhan, mengatasi gangguan pertumbuhan, eritropoietin atau EPO, stimulasi sel darah merah untuk penderita anemia, vaksin hepatitis B, menggunakan antigen rekombinan agar lebih aman. 2. Produksi insulin rekombinan. Keunggulan, insulin rekombinan identik secara kimia dengan insulin manusia, lebih efisien dan berkelanjutan. Struktur, terdiri dari 51 asam amino dalam 2 rantai A dan B yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Ilmu forensik menggunakan profil DNA untuk mengidentifikasi individu berdasarkan variasi genetik yang unik. Melalui teknik PCR, sampel biologis yang sangat kecil dari tempat kejadian perkara dapat diperbanyak dan dianalisis. Metode identifikasi ini melibatkan penggunaan RFLV untuk melihat variasi panjang fragmen DNA dan STR untuk melihat urutan berulang yang spesifik. Selain untuk mengungkapkan kejahatan, profil DNA menjadi standar emas dalam uji paternitas dan analisis kekerabatan karena pola pewarisan genetik dari orang tua ke anak dapat dihitung secara statik. Aplikasi bidang pertanian. Dalam pertanian, teknologi rDNA digunakan untuk menciptakan tanaman rekayasa genetik atau RG dengan sifat unggul yang tidak mungkin didapat melalui pemeliharaan konvensional dalam waktu singkat. Teknologi ini bekerja dengan menyisipkan, memotong, atau menonaktifkan gen spesifik antar spesies. Hasilnya adalah tanaman yang lebih produktif, tahan terhadap hama, atau memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Berbeda dengan metode tradisional yang bersifat acak, rekayasa genetika lebih terukur karena hanya memindahkan gen target yang diinginkan tanpa membawa sifat negatif dari induknya. Tahap produk hasil rekayasa genetika agar layak dan aman digunakan oleh manusia. Pertama, konstruksi molekuler dan transformasi. Proses dimulai dengan isolasi gen target dan penyisipannya ke dalam vektor atau DNA rekombinan yang kemudian dimasukkan ke dalam sel inang. Hanya sel yang berhasil mengintegrasikan gen baru secara stabil akan dikloning untuk tahap selanjutnya. 2. Verifikasi ekspresi dan stabilitas. Peneliti memastikan gen tersebut berfungsi dengan benar dan menghasilkan protein yang diinginkan secara konsisten.
Sifat baru ini harus teruji stabil dan tetap muncul secara permanen pada keturunan-keturunan berikutnya. 3. Evaluasi keamanan hayati. Ini merupakan tahap filtrasi kesehatan dan lingkungan. Produk wajib melalui analisis padanan substansial atau kesetaraan gizi, uji toksisitas, dan uji alerginitas untuk menjamin keamanan konsumsi, serta uji dampak lingkungan untuk mencegah gangguan ekosistem. 4. Uji lapangan dan validasi otoritas. Khusus tanaman dilakukan uji coba penanaman terbatas di bawah pengawasan ketat. Jika terbukti aman, data ilmiah diajukan ke lembaga berwenang seperti BPOM atau Komisi Keamanan Hayati untuk mendapatkan sertifikasi dan izin edar resmi. 5. Komersialisasi dan pemantauan. Setelah izin terbit, produk dapat dipasarkan dengan kewajiban pelabelan transparan bagi konsumen. Pemerintah tetap melakukan pemantauan pasca pasar untuk mengawasi dampak penggunaan produk dalam jangka panjang. Terakhir, adapun kesimpulannya yaitu di mana aplikasi teknologi DNA rekombinan adalah kemampuan dalam mengintegrasikan gen spesifik antar organisme untuk menghasilkan solusi inovatif di berbagai bidang. Di sektor kesehatan, teknologi ini memproduksi protein terapeutik seperti insulin manusia yang aman dan efisien. Pada bidang forensik, analisis profil DNA melalui penanda STR menjadi standar akurat untuk identifikasi individu dan kekerabatan. Sementara di sektor pertanian, rekayasa genetika menciptakan tanaman unggul yang tahan hama dan kaya nutrisi. Seluruh produk ini wajib melewati tahap uji laboratorium, evaluasi keamanan hayati, dan sertifikasi otoritas resmi untuk menjamin keamanan bagi manusia dan ekosistem. Demikianlah pemaparan video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum